Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik mahasiswa program studi administrasi publik. Hari ini kita akan membahas materi mengenai Green Design Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2014 dibuat desain oleh pemerintah di mana birokrasi dibuat dengan jumlah PNS yang profesional, pemerintahan bersih dan bebas KKN, peningkatan berkualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme SDM dan aparatur, peningkatan mobilitas aparatur antar daerah, antar pusat, dan antar pusat dengan daerah, peningkatan gaji dan jaminan kesejahteraan. Dengan harapan pada tahun 2025 telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat, dan abdi negara. Hal tersebut memunculkan kontribusi nyata pada capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional dan daerah. Green Design ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi selama kurun waktu 2010 sampai 2025, agar pelaksanaan reformasi birokrasi dan Pemda dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. Transformasi pendekatan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara. Pada tahun 2014, administrasi kepegawaian, pada tahun 2019 berfokus pada manajemen sumber daya manusia, dan pada tahun 2025 berfokus pada pengembangan potensi human capital. Transformasi sistem kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang diharapkan dari Green Design ini pada tahun 2014, Closed Career System, pada tahun 2019, Open Career System, dan pada tahun 2025, Open System. Adapun proses transformasi pelaksanaan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara secara scarcity mentality atau mentalitas kekurangan, 1. Loyalitas pada atasan, 2. Pola karir atau urut kencang atau senioritas, ketiga, kualitas pelayanan tidak terukur, dan yang keempat, kinerja atau penyerapan anggaran. Dengan abundance mentality atau mentalitas berkelimpahan, 1. Loyal pada pencapaian visi dan pelaksanaan misi, 2. Pola karir atau terbuka pada lintas K atau L atau D, 3. Layanan dengan standar pelayanan minimum atau SPM, dan keempat, kinerja yang transparan, akuntabel, dan profesionalis. Pelaksanaan revolusi mental aparatur. Revolusi mental aparatur dibangun berdasarkan struktur, mindset atau pola pikir, kultur set atau budaya. Pada struktur terjadi rekonstruksi, penguatan manajemen sumber daya manusia, penguatan tata laksana, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan penguatan manajemen pelayanan. Pada pola pikir atau mindset, yaitu integritas, etika, disiplin, sikap melayani, pola hidup yang sederhana. Pada revolusi kultur set atau budaya, terjadi orientasi hasil, efisien, pengembangan nilai-nilai unggul dan budaya kerja, reward atau punishment, knowledge sharing, teladan kepemimpinan nasional, dan terakhir penguatan lokal wisdom atau nilai kearifan lokal. Transformasi birokrasi sampai pada tahun 2025. Pada tahun 2014, rule-based birokrasi. Pada tahun 2019, performance-based birokrasi, dan pada tahun 2025, dynamic governance.
Hambatan dan tantangan yang dihadapi. Yang pertama, masih rendahnya komitmen dari pimpinan instansi baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintahan masih belum mencerminkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Yang ketiga, manajemen kinerja pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal. Yang keempat, penataan kelembagaan yang masih belum efektif. Yang kelima, penerapan tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan. Yang keenam, manajemen sumber daya yang belum berjalan dengan baik. Ketujuh, inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. Dan yang terakhir adalah manajemen pelayanan publik yang kurang maksimal dan masih banyak praktek pungutan liar. Critical Success Factors, reformasi birokrasi. 1. Komitmen pimpinan. Ini merupakan faktor yang sangat penting dalam melakukan reformasi birokrasi, karena mengingat masih kentalnya budaya paternalistik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kritika yang kedua, kemauan diri sendiri. Selain komitmen pimpinan, faktor yang tak kalah pentingnya adalah adanya kemauan dan keikhlasan dari penyelenggara pemerintahan atau birokrasi untuk mereformasi diri sendiri. Yang ketiga, kesepahaman. Adanya persamaan persepsi dan pandangan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, terutama dari birokrat itu sendiri. Adanya kesepahaman ini akan menjamin tidak adanya perbedaan pendapat yang dapat menghambat jalannya reformasi. Dan yang terakhir, kriterianya konsistensi. Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan konsisten. Dalam praktik, konsistensi memerlukan ketaatan, perencanaan, dan pelaksanaan. Rumusan agenda prioritas 12 berdikari dalam bidang politik yang berkomitmen menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Dalam kebijakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, kami akan memberi penekanan pada 5 prioritas utama. 1. Kami akan mengambil inisiatif penetapan payung hukum yang lebih kuat dan berkesinambungan bagi agenda reformasi birokrasi. Hal ini penting untuk memberi kepastian dan kesinambungan perhatian terhadap arah, tahapan, strategi, dan capaian reformasi birokrasi di Indonesia. 2. Kami akan menjalankan aksi-aksi konkret untuk rekonstruksi kelembagaan yang cenderung gemuk, baik di kelembagaan pemerintah pusat yang berada di bawah presiden maupun kelembagaan pemerintah daerah melalui revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Ketiga, kami akan menjalankan secara konsisten Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sehingga tercipta aparatur sipil negara yang kompeten dan terpercaya. Keempat, kami berkomitmen memberantas korupsi di kalangan aparatur sipil negara dengan memastikan komitmen terbuka dan terekspos dari Presiden untuk secara tegas menegakkan aturan yang ada terkait korupsi. Terakhir, kami akan melakukan aksi-aksi nyata bagi perbaikan kualitas pelayanan publik. Perbaikan layanan publik dilakukan dengan berbagai cara, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi antar kinerja pelayanan publik, serta membuka ruang partisipasi publik melalui Citizen Charter dalam Undang-Undang Kontrak Layanan Publik. Jalan perubahan atau nawacita dari Jokowi dan JK untuk rakyat. Jokowi dan JK untuk rakyat Indonesia. 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internal. Ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa. Dan yang terakhir, memperteguh kebenekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Reformasi di Republik Rakyat Cina. Arah dan dasar reformasinya: 1. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan merubah sistem ekonomi tertutup menjadi sistem pasar. 2. Mengurangi kesenjangan sosial pada masyarakat Cina. Adapun beberapa agenda yang dibuat untuk reformasi Cina. Yang pertama, untuk merubah fungsi pemerintahan, di mana mengkoordinasikan ekonomi, mengawasi pasar, mengatur masyarakat atau manajemen masyarakat, memberikan pelayanan umum. Lalu yang kedua, reformasi pada struktural, dengan merampingkan lembaga pemerintahan pusat dari 100 lembaga menjadi 53 lembaga pemerintah. Lalu, perampingan diikuti oleh pemerintah daerah dengan pembentukan lembaga yang khusus menangani investasi. Yang ketiga, perbaikan cara pelaksanaan organisasi. Dengan mempermudah proses prosedur perizinan investasi, publik dapat mengakses informasi secara terbuka melalui internet, dan cara kerja pemerintah terbuka dan lebih transparan termasuk pelayanan umum dan pos pengaduan. Keempat, yang terakhir itu pada perbaikan sumber daya manusianya, di mana dilakukan PHK dengan tetap memberikan fasilitas, memperkerjakan di lembaga-lembaga milik pemerintah atau swasta, memindahkan ke swasta atau perusahaan, lalu melakukan pengembangan melalui training atau pendidikan formal, selanjutnya melakukan sistem remunerasi yang tinggi, dan yang terakhir melakukan pembatasan jumlah pegawai di daerah oleh pemerintah pusat. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.